Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Anda semua sehat selalu. Baik, selamat datang di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan belajar tentang posisi strategis dari Indonesia. Sekarang kita belajar tentang dan letak secara geografis. Secara geografis, Indonesia itu berada di antara benua Asia dengan benua Australia, sehingga kita itu diapit oleh dua benua dengan dua samudra, Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Karena kita berada di antara dua benua dengan dua samudra, sehingga posisi kita sebagai suatu negara sangatlah strategis, baik itu dari segi perdagangannya, budayanya, pendidikannya, ipteknya, dan segala sesuatunya. Di antara pulau-pulau yang berada di luar Indonesia, yang pertama yaitu Pulau Rondo. Pulau Rondo sendiri merupakan pulau paling kecil yang berada di bagian utara Aceh, dan dia persis berada di sebelah barat atau utaranya Pulau W. Keindahan dari Pulau Rondo ini sangat luar biasa. Pulau Rondo ini adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan negara-negara yang ada di belahan barat serta belahan utara dari Indonesia. Kemudian pulau ini juga merupakan wilayah yang paling utara bagian dari Indonesia sendiri, sehingga kita perlu melestarikannya atau perlu melindunginya dari rongrongan negara luar, terutama negara-negara yang berbatasan dengan bagian barat Indonesia serta bagian utara Indonesia. Negara-negara yang berbatasan dengan barat Indonesia, yang pertama yaitu bisa kita perhatikan India, kemudian bagian Bangladesh dan Samudra Hindia. Ini merupakan batas negara atau wilayah yang ada di sebelah barat Indonesia. Kemudian di bagian utara. Bagian utara itu yang pertama ada pulau terkecil, Pulau Sekating. Pulau Sekating merupakan salah satu pulau paling utara dari Indonesia, sehingga Pulau Sekating ini bagian dari Kepulauan Riau, Kepri, dan dekat dengan Laut Cina Selatan. Dengan luas yang hanya 40 meter, Pulau Sekatung ini merupakan salah satu pulau yang perlu penanganan khusus dari negara kita dan perlu perlindungan khusus dari negara kita, agar pulau kecil ini tidak direbut oleh negara-negara yang ada di wilayah sekitar bagian utara Indonesia. Dan inilah pulau dari Sekatung. Yang ketiga, pulau terluar bagian utara Indonesia yaitu Pulau Miangas. Pulau Miangas ini berdekatan dengan Filipina. Jadi posisinya yang secara geografis dia lebih dekat ke arah negara Filipina. Namun Miangas adalah bagian negara Republik Indonesia atau NKRI kita. Kalau kita pantau sekarang dari udara, ini wilayah yang sangat kecil dan perlu juga penanganan khusus dari negara kita, termasuk penduduk atau rakyat Indonesia, agar bisa melindungi pulau-pulau terluar yang ada di seluruh Indonesia. Ini contoh dari Pulau Miangas. Jadi, di belahan utara Indonesia ada 3 pulau terluar yang perlu kita lindungi, walaupun sebenarnya banyak pulau-pulau lain
yang perlu kita ungkit lagi. Di antaranya tadi yang pertama, Pulau Rondo, bagian utara Aceh. Yang kedua, Pulau Sekatung, dekat dengan Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga yaitu Pulau Miangas, dekat dengan Sulawesi bagian utara atau dekat dengan Filipina. Dan batas bagian selatan, pulau terluar Indonesia adalah Pulau Rote. Pulau Rote ini merupakan bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur dan bersebelahan dengan negara Timor Leste. Sehingga kita perlu melindunginya, apalagi ada satu negara besar lagi yaitu benua Australia atau negara Australia. Ini contoh dari Pulau Rote. Pulau Rote itu dekat dengan Laut Arafuru dan Samudra Hindia bagian selatan. Bisa diperhatikan bagaimana kondisi Pulau Rote yang cenderung gersang, karena memang di wilayah Indonesia dengan pembagian secara astronomis tadi ada 3 wilayah, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dan khusus Nusa Tenggara itu adalah wilayah yang paling gersang yang berada di wilayah Indonesia karena kurangnya curah hujan di wilayah ini. Sehingga Pulau Rote dengan kondisinya yang lebih kering dibandingkan dengan provinsi lain tetap menyebabkan ada sumber daya alam yang dibanggakan di sini. Salah satunya adalah pohon lontar. Baik, sekian dulu materi kita tentang secara geografis posisi Indonesia. Sekarang, Ananda semua, mari kita latihan dan memahami materi sebelumnya yang sudah diberikan. Silakan kita bahas soal ini.